Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menggelar rapat koordinasi terkait digitalisasi pemilu untuk digitalisasi Indonesia pada Rabu 23 Maret 2022 lalu bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Lantas seperti apa persiapan rencana pemilu digital di tahun 2024 mendatang? Apakah sudah didukung dengan infrastruktur jaringan yang memadai? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Yang pertama kita lihat dulu pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate yang mengatakan bahwa pengadopsian teknologi digital dalam giat pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate. Di mana kontestasi politik yang legitimate yang dimaksud adalah mencakup tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, kemudian pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu. Pertanyaan berikutnya, lantas apa yang sudah disiapkan untuk maju ke tahap pemilu digital atau e-voting di tahun 2024 mendatang? Kita lihat pemirsa, yang pertama dari Kominfo akan memasang sebanyak 2 satelit. Jadi 2 satelit yang akan dipasang ini adalah High Throughput Satellite atau HTS dengan kapasitas 150 GB per second. Dan satu lagi ada HTS buatan Thales Alenia Space dengan kapasitas 150 GB per second. Nah, selain itu ada beberapa upaya lagi yang juga turut dibangun, termasuk salah satunya adalah pembangunan tower transceiver station, base transceiver station atau BTS, kemudian juga ada pusat data nasional atau pembangunan sistem PDN. Kemudian untuk mendukung infrastruktur lainnya juga sudah turut dibangun beberapa infrastruktur untuk kepentingan dan kebutuhan Wi-Fi. Kemudian juga ada sistem blockchain yang terintegrasi dan juga ada fiber optik 12.000 km yang saat ini sudah dibangun baik di darat dan juga di laut. Nah, kemudian seperti apa infrastruktur jaringan internet di Indonesia? Kita akan lihat dari Kominfo melalui Bakti Kominfo ini sudah membangun sebanyak 3.000 tower BTS, 4G, dan juga akses internet di tanah air. Di mana untuk dalam pembangunan 3.000 tower BTS dan akses internet ini dibangun di 17.000 titik, termasuk di desa-desa dan juga lokasi yang terdepan, tertinggal, dan terluar. Kemudian dari serangkaian akses internet dan juga tower BTS tersebut didukung oleh 95% akses yang menggunakan satelit yang ada di wilayah Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat di grafis berikutnya, menurut Menkominfo Johnny G. Plate yang mengatakan bahwa transformasi digital di level global ini dapat mempengaruhi beragam aktivitas manusia. Oleh karena itu, digitalisasi pemilu menjadi hal keniscayaan sebagai bagian dari praktik demokrasi dan manifestasi kedaulatan rakyat Indonesia. Namun demikian, Menkominfo menilai bahwa tren digitalisasi ditandai dengan beberapa karakteristik berikut ini. Sebelum itu kita akan melihat juga ada fakta-fakta terkait pemilu digital, di mana yang pertama adalah e-voting yang telah digunakan di 34 negara di dunia, termasuk salah satunya adalah Estonia yang sudah menggunakan sistem e-voting atau pemilu digital ini dari tahun 2005. Kemudian e-voting ini nantinya akan melibatkan Badan Manajemen Pemilu di skala nasional dan skala subnasional. Nah, yang paling ditekankan di sini pemirsa adalah terkait dengan bagaimana kesiapan masyarakat untuk menjaga tingkat kepercayaan dalam setiap tahapan pemilu, termasuk dalam verifikasi dan reverifikasi data. Nah, di grafis berikutnya, seperti yang saya informasikan tadi pemirsa, inilah karakteristik tren digitalisasi di Indonesia. Kalau kita lihat yang pertama adalah inovasi digital sebagai bagian dari solusi. Kemudian Menkominfo juga mengatakan adanya arus data dan juga komunikasi. Serta adanya karakteristik percepatan laju komunikasi. Dan yang terakhir adalah komodifikasi data elektoral dalam sistem e-voting atau pemilu digital nantinya. Namun dari sistem yang ditawarkan ini atau e-voting ini mendapatkan respon dari pengamat politik. Kita akan lihat pernyataan di grafis berikutnya dikatakan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno yang menyebut Indonesia belum siap melakukan pencoblosan via internet dalam pemilu 2024. Menurutnya pencoblosan virtual atau e-voting ini memerlukan dasar aturan yang kuat sehingga DPR ini harus melakukan perubahan dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Seperti dengan memasukkan klausul mekanisme pencoblosan virtual karena di aturan yang saat ini belum ada mencoblos lewat internet. Lalu juga diatur sistem pemantauannya akan seperti apa. Nah, tidak kalah penting juga pemirsa, Adi mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan simulasi pencoblosan secara digital. Hal ini tentunya untuk mencari tahu apakah ada kelemahan sistem dalam e-voting dan juga mencegah terjadinya peretasan.
Nah, pertanyaan berikutnya, kapan sih sebenarnya gelaran jadwal pemilu 2024? Kita akan lihat persiapan pesta demokrasi tahun 2024 ini sudah dimulai, di mana KPU RI meluncurkan hari pemungutan suara yang dituangkan dalam surat keputusan atau SK KPU RI nomor 21 tahun 2022, di mana yang diatur pemilu serentak tahun 2024 jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Kemudian untuk pemungutan suara pemilihan kepala daerah atau pilkada jatuh pada hari Rabu juga, namun beda bulan pemirsa di tanggal 27 November 2024. Nah, KPU saat ini terus menyiapkan regulasi, kemudian SDM, serta infrastruktur pendukung lainnya dalam rangka mensukseskan pemilu serentak 2024. Kalau kita lihat di grafis berikutnya, jadwal-jadwal nih, ini ada timeline secara detail. Akan melakukan apa saja dari tahun 2022 ini sampai 2024. Kalau kita lihat periode 1 sampai 7 Agustus tahun ini ada pendaftaran parpol, kemudian diikuti penetapan parpol, kemudian tahun 2023 adanya penetapan dapil caleg, kemudian pendaftaran caleg DPR, provinsi, kabupaten, kota, penetapan DPT serta pendaftaran capres dan cawapres. Di grafis berikutnya kita akan lihat lagi ada juga penetapan caleg, kemudian masa kampanye tertutup, masa tenang, pemungutan suara pileg dan pilpres, serta rekapitulasi hasil pileg. Kemudian di tahun 2024 akan ada kampanye pilpres putaran kedua, serta penetapan hasil pilpres kedua secara nasional, kemudian pengucapan sumpah dan janji dan mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu pemirsa adalah pengucapan sumpah dan janji presiden terpilih di tahun 2024 nanti. Nah, terkait pemilu digital atau e-voting, Menkominfo mengatakan bahwa hal yang paling penting untuk diperhatikan bersama bukan saja soal secara proses dan juga teknis digitalnya, tetapi bagaimana kesiapan masyarakat kita untuk menjaga tingkat kepercayaan dalam setiap tahapan dan juga proses pemilu yang sedang berlangsung.